Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waras Aji Surena, NIM 19020106 dari kelas Fire and Safety C 19. Sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Ya, nomor 1. Kegiatan hulu migas terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengubahan. Ya, di sini ada gambar tentang kegiatan produksi. Dan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing atau pipa saluran yang dipasang tegak lurus. Ya, di sini ada manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan perencanaan anggaran dan program kerja. Ini kedua, yaitu kegagalan untuk mencapai tahap produksi. Ciri utama dalam industri ini yang tingginya risiko kegagalan untuk mencapai tahap produksi, besarnya peluang, hilangnya modal dalam jumlah lumayan besar, lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai break-even point atau balik modal. Dan yang terakhir, besarnya keuntungan. Yang nomor 3, di sini ada understate reservoir. Understate reservoir adalah reservoir yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih besar dari tekanan saturasi atau bubble point. Dalam kondisi ini hanya terdapat satu fase, yaitu fase minyak. Terdapat sedikit air dan batuan, sedangkan gas terlarut dalam minyak, sehingga tidak terdapat fase gas bebas atau gas cap dalam understated reservoir. Ya, ada saturated reservoir. Saturated reservoir adalah reservoir yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih kecil dari tekanan saturated atau bubble point. Dalam kondisi ini, gas yang terlarut dalam minyak akan terbebas atau keluar dari minyak sehingga menghasilkan kondisi dua fase, yaitu fase minyak dan gas. Di sini 4, tujuan geofisika. Tujuan survei geofisika untuk mengetahui sifat fisik batuan mulia dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan hingga 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan yang dituju. Ya, di sini 5, survei seismik. Di survei seismik yaitu kegiatan terdiri atas beberapa metode, yaitu yang paling umum digunakan adalah survei seismik, metode refraksi, metode refleksi, shear wave survey, survei gelombang permukaan, dan survei dengan metode vibrasi. Selanjutnya ada survei dengan metode kelistrikan. Survei dengan metode kelistrikan ini meliputi survei profil resistivitas listrik, survei resistivitas bunyi listrik, dan survei resistivitas listrik metode dipole. Ya, selanjutnya ada survei dengan metode gelombang elektromagnetik. Yang termasuk survei dengan metode ini adalah survei profil konduktivitas elektromagnetik, survei konduktivitas bunyi elektromagnetik, dan survei gelombang radar.
Ada survei potensi induksi diri, survei magnet, dan survei gravity. Selanjutnya nomor 6, bubble point. Di sini bubble point adalah temperatur di mana gelembung uap pertama kali terbentuk di dalam cairan pada saat dipanaskan sesuatu dengan tekanan yang diberikan. Selanjutnya dew point. Dew point adalah suhu di mana uap air di udara pada tekanan udara konstan mengembun menjadi air pada tingkatan yang sama di mana tekanan menguap. Yang ketiga ada low synchrony oil. Low synchrony oil adalah hidrokarbon yang dengan turunnya tekanan akibat proses produksi hanya sedikit fasa cairan yang akan berubah menjadi fasa gas. Selanjutnya ada high synchrony oil. Hydrogen oil merupakan penguapan cairan menjadi gas yang cukup banyak yang disebabkan kandungan komponen dengan cukup ringan banyak di dalam sistem hidrokarbonnya. Selanjutnya ada retrograde condensate gas, yaitu akan terjadi bila kondisi hidrokarbon di reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari titik krisisnya sehingga sistem menjadi gas. Selanjutnya ada dry gas. Dry gas adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan temperatur menurun tidak akan terbentuk cairan. Selanjutnya wet gas. Wet gas adalah hidrokarbon yang bila temperaturnya diturunkan akan menghasilkan cairan. Nomor 7, faktor volume formasi minyak. Didefinisikan sebagai volume dalam berat pada kondisi reservoir yang ditempat oleh satu stok tank barel minyak termasuk gas yang terlarut. Satuan yang digunakan adalah BPL STP. Selanjutnya ada viskositas. Viskositas biasanya tergantung pada jumlah gas terlarut dan temperatur. Misalnya viskositas akan lebih rentan jika gas terlarut lebih banyak dan temperatur lebih tinggi. Selanjutnya ada api gravity. Gravity adalah perbandingan dari suatu zat jika dibandingkan dengan air murni pada temperatur standar. Itu nomor 8, sistem angkat atau hosting system. Hosting system fungsi utamanya adalah memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Selanjutnya ada sistem putar atau rotating system. Sistem rotating atau sistem putar adalah memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan memberikan berat pada pahat dan mengebor suatu formasi. Selanjutnya ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memegang peran penting di dalam operasi pengeboran putar, rotary atau rotary drilling. Selanjutnya ada sistem tenaga atau power system. Sistem tenaga dalam operasi pengeboran terdiri dari power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang bisa dikenal dengan nama primary mover dan distributor equipment yang berfungsi untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran. Selanjutnya ada sistem pencegah semburat liat BOP system, yaitu pencegahan semburan ini berfungsi untuk mencegah semburan liar atau blowout yang utama atau primer, sedangkan blowout preventer BOP sistem merupakan pencegahan blowout sekunder. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.